Jakarta, ada dari Bekasi. Wah, luar biasa. Kalau nggak gara-gara Zoom, kita nggak bisa kumpul. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan sebagian besar daripada, bukan sebagian kecil, sebagian besar daripada apa? Dari isi maunya Tuhan melalui firman Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya tadi dibilang Pak Alex Juniarto, kalau dipanggil Bapak kayak tua banget gitu ya. Kalau dipanggil Bapak kayak tua banget. Saya dipanggil sama teman-teman di Makassar, di JSM, di PD, dan teman-teman di mana? Di Jakarta juga masih dipanggil Koalek gitu ya. Padahal ya udah umur juga gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau online begini harus pakai PPT, harus pakai PowerPoint supaya lebih jelas gitu ya. Karena kalau nggak pakai PowerPoint nanti ngantuk. Ya resikonya saya nggak bisa ngelihat Bapak Ibu, tetapi nggak apa-apa. Ada sebagian yang saya bisa kelihatan, saya tanya-tanya ya. Beni bisa nih, terus Cimerlin Jayapura bisa kelihatan nih, Mari juga bisa kelihatan. Nanti saya siap-siap saya tanya gitu ya. Oke, saya share screen. Sudah ya? Kelihatan? Bro Beni? Oke kok. Mantap. Ntar tinggal screen. Kelihatan. Ya. Kelihatan ya, full. Nah, ini dibilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ada beberapa teman-teman saya bilang, "Oh, Alek, lu tuh hoki banget dapat istri lu cantik," katanya gitu kan. Lu hoki, ya, lu apa? Bukan hoki bilangnya apa? Lu anugerah gitu ya, dapat istri cantik. Istri lu dapat lu musibah katanya gitu. Enggak bercanda Bapak Ibu ya. Ini keluarga kecil saya Bapak Ibu ya. Nama saya Alex Juniarto, saya diutus dari PDKK Santo Antonius Padua Bidara Cina, yang pasti diutus dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Istri saya namanya Christine, Jan Peling namanya Christine dipanggilnya. Terus ini ketiga anak saya ya. Yang paling gede, paling kanan tuh namanya Otnil, udah besar sekarang udah 10 tahun, nggak berasa ya. Terus yang nomor 2, yang paling kiri namanya Ian, itu udah umur 6 tahun. Dan yang bontot tengah-tengah itu baru umur 4 tahun, tanggal 31 kemarin dia ulang tahun. Ya ini keluarga saya Bapak Ibu ya, biasa untuk intermezzo supaya nggak ngantuk, perkenalan. Istri 1, anak 3, nggak boleh kebalik ya Bapak Ibu ya. Ibu Merlin ya, Bu Pak Beni ya. Istri 1, anak ketiga bro, nggak boleh istri 3, anak 1, nggak boleh. Oke, sekarang dari temanya saya coba ambil tema kesombongan rohani. Kenapa saya ambil tema kesombongan rohani? Dunia perkarismatikan, dunia perkarismatikan kalau saya bilang, itu seringkali tergoda untuk arah-arah yang menjadi sombong. Benar ya Bro Beni ya, Cimerlin ya. Kenapa? Ya, benar sekali. Seringkali terjadi adalah begini. Kalau di paroki kami itu yang namanya karismatik itu susah banget diterima oleh paroki dan oleh umat. Pertanyaannya kenapa? Yang salah karismatiknya atau orang-orangnya? Cimerlin. Orangnya. Seringkali terjadi bahwa orang-orang yang sudah punya bahasa roh, sudah bisa ada karunia berbahasa roh, wah udah kayak seolah paling suci sedunia gitu kan. Apalagi sudah bisa bernubuat dan sebagainya. Waktu kemarin belum lama saya ikut training training course ya, pengajar untuk seminar spiritual leadership gitu ya. Itu gurunya bagus banget berbicara mengenai relasi antara tim gitu ya, relasi antara orang-orang dalam persekutuan doa. Dia pakai contoh yang namanya begini. Karunia dimonopoli. Wah, saya langsung coba bayangkan ya, karunia dimonopoli tuh. Kenapa dibilang karunia dimonopoli? Ternyata ketika suatu persekutuan doa itu berjalan, itu yang namanya karunia nubuat keluarnya dari mulut orang itu terus. Nah, nangkep ya? Ya pokoknya yang bernubuat dia terus gitu kan, mau bener mau salah gitu, karunia tersebut keluarnya dari orang tersebut gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, biasanya kan Nining atau Merlin atau Kobeni gitu ya, ketika ada orang bernubuat, ada satu orang di tempat ini yang sedang mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita dan sebagainya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang bernubuat seperti itu yang bukan biasanya, ya, yang bukan biasa bernubuat, mungkin tim baru atau gimana. Tiba-tiba kalau ada orang bernubuat bilangnya Pak Kobeni biasanya, saya meneguhkan gitu ya, si Merlin gitu ya, saya meneguhkan. Ini bukan kata-kata yang meneguhkan,
justru disanggah. Bukan seperti itu. Yang benar adalah seperti ini. Nah, ini luar biasa banget ya. Dan selidik punya selidik, ternyata Bapak Ibu yang terjadi adalah ternyata orang yang bilang memonopoli karunia tersebut ternyata dia adalah bukan ketua PD, mantan founder pendiri PD. Ya, jadi dia founder pendiri PD. Satu, kedua adalah penyandang dana yang paling besar di PD tersebut. Nah, jadi nggak ada orang yang berani menyanggah dia gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, salah satu kesombongan rohani. Belum lagi saat ini, ketika pandemi COVID ini hampir berjalan 2 tahun. Ada pengajaran di YouTube semua Romo, ada Romo Abah, Romo Eko, Romo siapa lagi tuh yang pakai peci itu saya lupa namanya. Pokoknya banyak banget Romo banget ya, Romo si ganteng si kayak Romo Kenny juga tuh ya, Kenny Surabaya gitu ya. Jadi ada begitu banyak Romo-Romo, Romo Joseph dan sebagainya itu menggunakan konten YouTube untuk pengajaran. Dan percaya atau tidak, efek negatifnya apa buat kita? Kira-kira apa Bro Benny? Efek negatifnya adalah obesitas rohani. Obesitas rohani. Ya, ini istilah baru lagi, obesitas rohani. Kenapa saya bilang obesitas rohani? Jadi, misalkan, yuk diajak ngapain lah gitu ya, diajak ketemuan nggak bisa ya, pokoknya diajak beraktivitas, jawabannya, wah nggak bisa, saya mesti ikut pengajaran ini, wah saya nggak bisa, saya mesti ikut pengajaran ini. Nah, refleksinya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu seperti itu? ini lucu-lucuan ya Bapak Ibu ya. Nah, percaya atau tidak percaya, kita sudah mulai masuk ke dalam kesombongan rohani tanpa kita sadari. Ya, ketika kita setiap hari udah mulai jam segini ikut yang ini, jam ini tanpa, jadi ujung-ujungnya justru mengutamakan hal-hal itu, justru hal yang terpenting. Contoh, kaum ibu-ibu, emak-emak udah nyiapin makan belum anaknya, udah nyiapin makan belum buat suaminya dan sebagainya. Nah, ini keadaan saat ini Bapak Ibu ya. Saya ambil gambar siapa nih kira-kira? Kira-kira Bro Benny gambar siapa nih? Ada tahu? Orang Farisi. Dan siapa? Yang ini orang Farisi. Orang Farisi ya? Dan pemungut cukai. Betul sekali ya. Jadi orang Farisi ini yang dengan congkaknya, dengan sombongnya, dan yang sebelah kanan adalah siapa? Orang pemungut cukai. Ya, yang dihakimi. Nah, saya ambil perikop Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Coba deh, salah satu tolong dibacakan. Boleh? Minta tolong. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Thank you. Coba deh, dari perikop ini coba. Kelihatan sombong banget nggak sih ini pemungut cukai? Sombong banget nggak sih orang Farisi? Sombong banget ya Bu ya? Ya, dia bisa bilang bahwa ya Allah, aku dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang suci banget ya, kata-katanya apa? Dia berdiri dan berdoa loh. Sambil dia berdiri dan berdoa loh, ya. Ya Allah, aku mengucap syukur. Wih, kata-katanya suci banget. Aku mengucap syukur karena aku nggak sama si orang-orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim. Jadi kata-katanya sok suci, tapi justru ini adalah ada kesombongan yang luar biasa dari seorang pemungut cukai. Saya pas dapat ayat ini langsung, waduh, gila ya, sombong banget nih orang gitu. Kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya sedikit ada sedikit menyimpang gitu, sedikit saya coba bahas mengenai perumpamaan anak yang hilang. Sebenarnya cikal bakalnya adalah sebenarnya Yesus itu lagi nyindir pemungut cukai ini dengan sosok si sulung. Dah, bener nggak nyindiring ya? Bener nggak? Kobeni ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu baca perumpamaan anak yang hilang di Lukas 5 di perikop saya lupa ya, pokoknya di perikop anak yang hilang itu
Tuhan tuh sampai menyindir 3 kali ya. Ada perumpamaan dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Sebenarnya dia nyindir siapa? Nyindir si orang Farisi ini. Ya, gitu ya, sebagai sosok anak yang sulung. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya atau tidak, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. 2 hari yang lalu saya dapat WA dari teman saya. Dia seorang tim PD, persekutuan doa, dia adik rohani saya. Ya, dia tim suatu persekutuan doa dan saya sedikit cerita latar belakangnya memang buruk keluarganya. Jadi dia ditinggal oleh suaminya. Ya, jadi setelah ada tim suatu persekutuan doa, dia ditinggal oleh suaminya. Dan yang lebih miris lagi adalah dia pernah dihakimi oleh koordinator PD-nya. Dihakimi dengan kata-kata, kamu harus urus dulu keluarga kamu, baru kamu boleh pelayanan. Sedih banget saya dengar kata-kata itu ya. Sedih banget, kamu harus urus dulu keluarga kamu, ya mau itu apa ya, annulment, pembatalan pernikahan atau apapun itu, baru kamu pelayanan lagi. Pertanyaannya adalah, teman saya ini kan nggak pengen sebenarnya untuk berpisah dengan suaminya. Nah, terus kebenaran kemarin itu sama koordinator PD disuruh ngisi nih, gitu kan, disuruh ngisi biodata keluarganya. Jadi suaminya itu namanya siapa, itu terus pernikahannya kapan, ulang tahun pernikahan, itu harus diisi semua. Nah, teman saya ini bingung mau ngisi gimana karena suaminya sudah lama meninggalkan dia, gitu kan. Dan akhirnya saya bilang, kan nggak ditanya itu statusnya bisa apa enggak. Saya dapat hikmatnya tiba-tiba gitu ya. Udah isi aja nama suami kamu. Bener nggak? Bener nggak? Ya udah aja isi nama kamu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini, jadi pelayanan itu harusnya bukan menjadi batu sandungan buat orang lain gitu ya. Harusnya pelayanan itu harus menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi saya tuh cukup kecewa dengan koordinator PD-nya dengan embel-embel kamu harus suci dulu baru kamu pelayanan. Bapak Ibu, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Murid Yesus pun dari 12 rasul Yesus itu juga ada yang jatuh, ada yang jatuh dalam dosa dan akhirnya dibangun kembali. Tetapi Tuhan pakai mereka. Saya juga suka pakai contoh dari Bapak Ibu mungkin nanti di rumah setelah firman ini buka Injil Markus. Ya, Markus 1 itu silsilah Tuhan Yesus. Ya, dari Adam Hawa sampai Maria, sampai Yesus. Coba dari keturunannya itu kira-kira ada nggak yang tidak pantas menjadi perpanjangan keturunan Sang Juru Selamat? Kira-kira ada nggak, Nining? Sebut deh. 2 orang aja. Siapa kira-kira? Yang harusnya nggak pantas jadi perpanjangan keturunannya Yesus yang kudus. Saya sebut namanya siapa? Daud. Benar? Salomo istrinya berapa? 1000. Nah, itu dia. Jadi Rahab lagi. Jadi suaminya ketemu istrinya 3 tahun sekali ya. Salah ya saya. Lucu-lucuan ya. Kalau istrinya 1000, berarti 1000 bagi 365 kan? 3 tahun sekali ketemu. Nah, ini Bapak Ibu bercanda aja. Ya, jadi ada sosok yang namanya Rahab. Rahab itu adalah pelacur. Tapi Tuhan pakai mereka sebagai perpanjangan keturunan Tuhan Yesus. Saya cuma mau bilang bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu coba deh, kalau iseng nonton film Ave Mariam. Ave Mariam tahu nggak? Film Ave Mariam itu yang main Suster. seorang suster yang pacaran sama Romo. Wah, saya waktu nonton. Ini, Bapak Ibu, jujur ya, gara-gara pandemi ini film-film di Netflix, jadi saya nonton terus nih jadinya gitu. Saya jadi kepo banget, iseng nonton film judulnya Ave Mariam. Karena apa? Ternyata Maudy Kusnaidi itu pakai jubah suster, pakai baju suster. Dan ceritanya di situ disahkan bahwa suster ini jatuh cinta sama Romo yang ditugaskan di biara tersebut, gitu ya. Ada satu kata yang bagus banget dari waktu itu dari si Maudy yang dia bilang gitu. Jika surga belum pasti untukku, untuk apa aku mengurusi nerakamu? Saya pas dengar kata-kata ini bagus banget, tau nggak? Jadi seringkali kita tuh menghakimi orang lain dengan
kesucian kita, dengan kekudusan kita, dengan embel-embel bahwa kita tuh punya iman gitu ya dengan atribut agama. Lu nggak boleh, lu cerai, lu nggak boleh, lu pendosa, lu nggak boleh pelayanan lagi dan sebagainya. Nah, dari kata-kata di film ini bagus banget. Jika surga itu belum pasti untukku, untuk apa aku mengurusi nerakamu? Gila ya kata-katanya ya. Nangkep ya. Ini secara implisit ngomong, lu ngapain sih ngurusin gua? Mendingan lu urusin diri sendiri. Kasarnya begitu, ya. Kalimat ini begitu dalam maknanya. Secara nggak sadar tuh iman kita, kekudusan kita, apa yang kita capai dalam kehidupan rohani kita itu kadang digunakan sebagai penghakiman untuk hidup orang lain. Seperti yang saya buka dengan cerita tadi, ketika teman saya itu dibilang, kamu urusi dulu keluarga kamu, jangan jadi tim dulu dan sebagainya dan sebagainya. Dan kesombongan rohani itu acap sekali menjadi penyakit, ya, penyakit dibilang penyakit iman, ya, yang membuat diri itu semakin angkuh karena merasa yang paling kudus daripada yang lainnya. Atribut iman atau agama yang digunakan itu bukan jaminan kerendahan hati iman seseorang. Saya garis bawahi. Bapak Ibu sudah pelayanan puluhan tahun, jadi koordinator PD udah berapa kali, jadi prodiakon atau apapun itu bentuknya, itu bukan jaminan Bapak Ibu untuk mencapai kekudusan. Bukan jaminan bagi Bapak Ibu untuk mencapai kerendahan hati Bapak Ibu. Nangkep ya? Justru Bapak Ibu kalau sudah aktif lama dalam pelayanan bukan menjadi orang yang sombong, justru menjadi orang yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu, saya sedikit ini mungkin dari Jakarta sudah ada pembahasan BKSN yang pertama ya, Pak Rudi, Ko Joni, Bu Dede gitu ya. Di Jakarta tuh BKSN yang satu itu Yesus Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang yang putus asa. Itu dimulai dengan kata-kata yang bagus banget di perikopnya bahwa Yesus itu habis melakukan apa ya? Habis melakukan penggandaan roti. Nangkep ya, Merlin tahu ya, Ibu Merlin ya. Jadi Yesus tuh habis mengadakan. Jadi kalau Bapak Ibu buka perikopnya, dia itu habis memberi makan 5.000 orang dan mengadakan roti cukup banyak dan dia dipuji-puji banyak orang. Dia dipuji-puji supaya engkau menjadi raja dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Dia naik ke atas bukit dan dia berdoa kepada Bapaknya. Mendoakan kita semua, gitu kan. Setelah itu Yesus baru menolong murid-murid yang kena badai. Yang saya mau tonjolkan dari Yesus adalah dia orang yang rendah hati banget. Dia lebih baik berdoa buat kita semua di atas bukit, mendoakan kita semua daripada dia terlena dengan pujian-pujian dan pujian daripada orang yang menyuruh dia menjadi raja. Padahal Yesus itu raja semesta alam, Allah raja semesta alam. Gitu. Tapi dia tidak keluar sombong sama sekali. Ya, lanjut. Nah ini di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Jadi tadi saya ambil perikop yang sebelumnya. Kalau di perikop lengkapnya ada Lukas 18 9 14. Dan ini ada kata-kata di ayat terakhirnya ketika Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang ditunjuk Yesus adalah orang ini, ya, aku berkata kepada orang ini pulang. Berarti pemungut cukai ini akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ya. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu tidak itu siapa? Orang lain itu adalah orang Farisi, ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, Bapak Ibu. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Menjadi pelayan Tuhan, apalagi kita orang-orang yang tergabung di dalam pembaharuan karismatik Katolik. Seringkali terjadi banyak orang-orang, kalau orang Jawa Barat, keluwean itu kelebihan karunia. Dan ketika orang itu kelebihan karunia menjadi orang yang sombong, wih, ada yang, ya ini contoh nih, ketika WL di depan, ya, Trace jadi WL di depan mimbar, itu semua orang pada mengalami cita Tuhan, hadirat Tuhan, gitu ya. Ketika misalkan
si A gitu ya, jadi pembawa firman Tuhan. Wah, banyak urapan dan sebagainya. Justru orang itu harus semakin rendah hati, Bapak Ibu. Saya sedikit cerita. Ketika saya beberapa kali membawakan firman Tuhan, membawakan sharing firman seperti ini, ada orang WA saya atau ada orang call saya, gila lu, Lek, tadi lu bawain bagus banget. Kita terberkati dan sebagainya. Kira-kira Ko Beni, Ci Merlin, saya merasa senang atau sedih ketika ada orang-orang memuji saya, bilang kamu bawain bagus, bawain luar biasa. Kira-kira sedih apa happy, Ko Beni? Senang. Bersuka cita. Salah. Justru ketika ada orang memuji saya, ketika saya Sedih. setelah membawakan firman, orang-orang muji saya, justru saya malah sedih. Kenapa? Saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya yang harus dipuji bukan Alek Yuniartonya. Justru yang dipuji adalah Tuhan yang memampukan saya bisa seperti ini. Karena apa? Saya berbicara itu sebenarnya bukan Alex yang berbicara, tetapi Tuhan yang berbicara. Kalau ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ada seekor keledai itu berjalan masuk ke sebuah kota. Dan ketika keledai itu masuk ke sebuah kota, begitu banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia, begitu banyak orang memuji-muji dia, sampai orang itu buka baju, ya, bajunya itu dijadiin tempat, dijadiin karpet buat keledai ini lewat. Terus disambut pakai daun palma dan sebagainya. Pertanyaannya, yang disambut, ya si keledainya masuk kelenang dengan sombongnya. Wah, orang-orang muji-muji saya, menyambut saya. Pertanyaannya, yang dipuji dan yang disambut siapa? Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini refleksi ya. Kerendahan hati itu seperti ini. Tetapi untuk mencapai suatu kerendahan hati itu butuh suatu proses yang luar biasa. Oke, lanjut. Dalam bacaan ini begitu jelas kehidupan beriman dari dua tokoh yang digambarkan ya, Bapak Ibu ya. Seorang pemungut cukai datang dengan penyesalan atas dosa-dosanya, lebih terhormat daripada seorang religius atau orang Farisi yang datang ke mana? Ke bait Allah dengan kesombongannya. Gunakanlah iman dan agama untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Bila kita sibuk mengkoreksi kita diri sendiri, kita nggak akan punya waktu untuk mengkoreksi hidup orang lain. Coba refleksi ya, Bapak Ibu ya. Bu Ning ya. Kalau kita tuh dengan iman dan agama kita tuh sibuk ya untuk mengkoreksi diri kita untuk lebih baik lagi, maka kita nggak akan sempet tuh menghakimi orang lain seperti orang Farisi. Orang Farisi itu nggak ada kerjaannya, Bapak Ibu. Orang Farisi itu kerjaannya cuma ngapain? Cuma di bait Allah, ngobrol, ya pamer kesucian kalau saya bilang gitu ya. Dan ketika dia seperti itu, dia nggak sibuk, dia lebih sibuk mengkoreksi orang lain, menghakimi orang lain. Ya, yang benar adalah iman dan agama itu untuk mengkoreksi diri sendiri. Ya, bila kita sibuk mengkoreksi diri sendiri, kita nggak akan punya waktu deh untuk mengkoreksi orang lain. Kerendahan hati akan ini quote-nya Koham nih saya ambil bagus banget. Nah, tadi Hamdani, aku izin share ini. Kerendahan hati akan memampukan seorang melihat bibit kesombongan dalam dirinya. Waspadalah karena banyak orang jatuh ke dalam dosa karena bangga akan kesalehan hidupnya. Bagus banget quote-nya. Kerendahan hati akan memampukan seseorang untuk melihat bibit kesombongan dalam. Kalau kita rendah hati, kita akan mampu untuk melihat ada bibit-bibit kesombongan dalam diri kita. Oke? Karena banyak orang yang jatuh dalam dosa karena bangga akan kesombongan. Gini, manusia itu diciptakan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang suka banget, happy banget kalau dipuji. Bener nggak Nining? Kamu kalau dipuji-puji cantik seneng nggak? Seneng kok. Nah, Merlin kalau dipuji-puji cantik seneng nggak? Senang kan? Terus Merlin dipuji-puji, dia koordinator PD yang luar biasa, diurapi Tuhan. Suka nggak? Pasti suka gitu ya. Nah, ini yang kalau kita tidak bisa mengkontrol itu, ujung-ujungnya kita menjadi sombong. Nah, makanya kalau kita rendah hati, maka kita akan punya alarm ya atau alert gitu ya, bahwa nggak boleh nih, ya ini udah mulai sombong nih. Nah, mulai lagi seperti itu. Ya, selanjutnya, ini pengertian kesombongan rohani. Ya, iman atau kedekatan dengan Allah selayaknya itu, iman kedekatan dengan Allah selayaknya
membawa manusia semakin rendah hati, bukan dipakai untuk mengagungkan diri sendiri dan menghakimi hidup orang lain. Seorang yang sombong rohani seringkali menggunakan firman Tuhan untuk membangun diri sendiri, untuk menjatuhkan orang lain. Jika dibiarkan, tindakan itu akan menimbulkan dampak buruk bagi gereja dan juga bagi orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali kejadian ketika ada orang-orang yang bertobat, pengen ke gereja, pengen pelayanan, tapi melihat kita attitude-nya seperti itu jadi mundur lagi. Bener gak? Ya, isinya orang-orang pede, isinya orang-orang munafik, isinya orang-orang yang ngomongin orang mulu, ngegosipin orang mulu. Ketika ada orang yang pengen pelayanan, orang yang pengen aktif di gereja, kalau melihat orang seperti itu, jadi mundur lagi, Bapak Ibu. Oke? Saya ambil dalam ajaran gereja Katolik ya bahwa sebentar. Saya ambil dari Santo Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas, dia menjelaskan bahwa ini. Jadi kesombongan itu adalah nih, berdasarkan tradisi gereja, kesombongan itu adalah paling mematikan dari 7 dosa pokok. Bayangkan ya. Kesombongan, kita Bapak Ibu tahu ya 7 dosa pokok Bapak Ibu ya. Tetapi kesombongan itu adalah yang paling mematikan. Ini yang ngomong nih tradisi gereja nih yang ngomong Thomas Aquinas ya. Menjelaskan bahwa kesombongan adalah hasrat berlebihan atas keunggulan diri sendiri dan akhirnya menolak tunduk kepada Tuhan. Hasrat berlebihan atas keunggulan diri sendiri dan akhirnya itu menolak tunduk kepada Tuhan. Singkatnya, pokoknya manusia yang sombong itu menganggap diri itu lebih daripada orang lain. Apa sih yang membuat kesombongan itu begitu berbahaya? Kira-kira apa? Yang membuat bahaya adalah ketika orang itu berpikir bahwa saya nggak butuh Tuhan. Itu udah bahaya banget gitu ya. Kenapa dibilang yang paling mematikan? Karena kalau ketika orang udah sombong, dia akan bilang, saya nggak butuh Tuhan. Saya udah mandiri, saya nggak butuh Tuhan. Terus satu lagi, kesombongan juga susah banget dideteksi karena isinya adalah kadang-kadang orang-orang rohani yang sombong. Bener ya? Ya, susah banget kadang-kadang gitu ya. Ini orang sombong. Contoh yang tadi saya bilang, ikut PD di mana-mana, ikut Bible study di mana-mana dan sebagainya, ikut konten-konten YouTube itu kan itu rohani banget ya. Tapi ketika dia sudah mulai sombong di situ, itu nggak boleh sebenarnya. Ketika sudah mulai ada obesitas rohani di situ, sudah nggak boleh. Ya, kita bisa aja mengatakan bahwa saya rajin berdoa, ya, baca kitab suci, ya. Tapi kita bisa sombong dengan kehidupan rohani kita. Contoh nih, ini ada salah satu contoh. Ini saya ada teman saya dulu, ketika saya bilang begini, kita pergi yuk bareng-bareng, udah lama nggak hangout nih bareng-bareng rame-rame. Ini tim persekutuan doa gitu ya. Yuk pergi yuk, kita kumpul di mana gitu kan, kita udah lama fellowship lah, apalah kita ngobrol. Jawabannya apa kira-kira? Nining. Kira-kira yang kelihatan depan saya masalahnya cuma ada Nining sama Merlin sama Benny. Jawabannya saya kaget banget. Ntar dulu, gua bawa dalam doa dulu. Dalam hati saya, Bapak Ibu, lu diajak pergi, nonton, hangout bareng-bareng. Jawabannya apa? Ntar dulu, gua tanya Tuhan dulu. Saya tanya Tuhan dulu, saya bawa dalam doa, saya langsung ampun Tuhan Yesus. Ini kesombongan rohani yang tanpa disadari Bapak Ibu ya. Ya. Belum lagi nih saya ada cerita, ini pengalaman saya waktu masih muda ya, sekarang udah tua banget sih. Waktu saya dulu awal-awal masih di Sekina gitu ya, pewarta muda, sekarang sudah pewarta tua walaupun masih jiwa muda. Dulu kami diundang teman saya ulang tahun Bapak Ibu ya. Ulang tahun
camping, terus penutupnya disuruh nyanyi karya terbesar, lagunya Sari Simorangkir. Terus sudah berjalan. Tapi entah kenapa pas selesai malam itu, saya heran kok ini cewek-cewek pada datang semua, minta tanda tangan, minta foto. Aduh, saya sudah merasakan rasa gelisah, rasa tidak nyaman, tapi ya saya tetap harus laksanakan tugas-tugas saya. Kebetulan kan saya ditaruh di seksi perlengkapan. Jadi hari ketiga masih terus berjalan seperti itu, minta tanda tangan, minta foto. Lama-kelamaan hal ini kayaknya semakin menguasai saya. Jadi rasanya tidak nyaman, tidak tenang, tapi ya seperti begitu. Jadi pulang dari camping, dari Tumpang, mereka masih sering kirim-kirim surat, masih SMS-an, dan camping berikutnya tahun depan, mereka ajak lagi, ayo kok kita ketemuan di Tumpang lagi. Jadi motivasi pelayanan saya sudah mulai beralih, kepingin ke Tumpang cuma untuk ketemu-ketemuan, cerita-cerita, ataupun temu kangen kayak begitu. Akhirnya saya usahakan untuk tetap berangkat, tapi Tuhan bilang tidak. Akhirnya bagaimanapun cara saya untuk bisa ke sana tidak diizinkan sama Tuhan, karena motivasinya sudah tidak benar. Ya, jadi yang bisa saya bagikan bahwa mungkin pada waktu itu saya kena mungkin sensasi jadi selebritis atau bagaimana, jadi mungkin sudah mengalami kesombongan rohani juga. Jadi melupakan fokusnya dan beralih ke hal-hal yang lain. Jadi akhirnya saya tidak berangkat juga ke Tumpang. Terima kasih, itu saja. Oh ya, Ko Jimmy kena star syndrome. Jadi starnya di persekutuan ya. Ternyata. Tapi saya suka sharingnya. Saya boleh pakai ya untuk jomblo kayak saya ya. Oke kita. Saya sudah share itunya ya, tadi Filenya. di chat. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Oke, lagi kita minta sharing. Sharing itu lebih menyenangkan, lebih asik. Dan saya boleh minta tahu, Pak Petrus Lapen, sebagai yang banyak pelayanan di gereja ini, sudah pernah nggak sih kena namanya kesombongan rohani? Gimana pengalamannya Pak Petrus? Ketika banyak ditunjuk-tunjuk tuh, nah biasa itu tuh kejadian tuh. Kalau banyakan dikasih tugas di gereja, kebanyakan tampil di depan, nah ini biasanya cara-caranya si iblis bikin kita jadi sombong. Nah, Pak Petrus, gimana selama ini Pak Petrus? Terima kasih. Selamat malam Pak Alex, selamat malam untuk semua. Ya, Pak Petrus. Ya, kalau bagi saya tentang pelayanan itu, saya akan menghayati, ya namanya saja pelayanan. Saya menghayati pelayanan bukan tugas, ya, itu berbeda itu bagi saya. Jadi tugas kita di gereja itu adalah pelayanan. Nah, itu yang saya hayati, bahwa kalau pelayanan ini kan artinya ketulusan, ya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Nah, maka kita melakukan itu. Ya, jadi bagi saya seperti itu. Nah, dan biasanya kalau hal-hal pelayanan seperti ini, misalnya diberikan tugas melayani misalnya di orang mati, nah, biasanya kan selalu saya katakan, kalau misalnya diberi tugas untuk melayani di orang mati, saya maunya itu jangan tiba-tiba, ya, karena ya jangan tiba-tiba, karena ini kan harus dipersiapkan. Lalu di orang mati itu kan umum, bukan hanya kalangan kita sendiri. Ya, jadi apa kata orang kalau kita ngomong sembarang. Tapi dalam prakteknya kan kita kadang kita dihubungi nanti setelah beberapa jam.
Ya, nanti setelah beberapa jam. Dan karena saya menghayati itu adalah sebagai pelayanan, maka biasanya susah sekali itu berbohong. Ya, artinya saya tidak bisa mencari alasan kecuali melaksanakan tugas itu. Iya, kecuali melaksanakan tugas itu. Jadi biasanya itu yang dalam penghayatan saya bahwa ini saya harus melakukan, tapi yang berbicara itu adalah Roh Allah. Iya, Roh Tuhanlah yang bekerja saya. Sehingga ini barangkali apa namanya tidak tergolong dalam kesombongan rohani, karena yang termasuk kesombongan rohani itu kan sudah ada beberapa disampaikan tadi. Jadi kesombongan rohani ini kan menurut penghayatan saya itu adalah tergantung dari penghayatan kita. Tergantung dari penghayatan kita, kita melayani motivasinya apa, ya niatnya apa, ya itu. Nah, kalau kayak misalnya seperti ini, di tempat umum, kalau orang Katolik itu kan dia susah sekali itu menunjukkan imannya. Lalu kalau misalnya di tempat-tempat umum dan dia membuat tanda salib, itu apakah tergolong kesombongan rohani? Misalnya. Tidak. Itu Ya. menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Itu bukan kesombongan rohani. Kalau kesombongan rohani itu tadi yang saya bilang, ketika kita menghakimi dengan kesucian kita, menyalahkan orang lain bahwa kamu tuh berdosa, kamu tuh nggak pantas untuk pelayanan, itu salah satu kesombongan rohani. Kalau kita berdoa di depan umum dengan tanda salib, itu bukan sombong, tapi itu justru menunjukkan identitas kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, bahwa kalau bagi saya itu sejauh saya memaknai tugas itu adalah sebagai pelayanan, dan itu yang selalu saya praktekkan dalam hidup saya kalau misalnya diberikan tugas untuk melayani. Ya. Jadi saya lakukan bukan karena kemampuan saya, ya, tetapi ini semata-mata adalah niat untuk pelayanan kepada Tuhan. Thank you, Pak Petrus. Mungkin kita tutup dengan doa ya, Nining ya. Iya. Doanya. Oke. Uji doa udah dikirim tadi Yakob? Sudah. Ya. Mari saat ini kita mau berdoa.